Ini sudah masuk bulan Safar. Ditekuni le dikir. Karena dalam hadis Rasulullah, akhirus safar, al yaumul arbi'i akhirus safar, yaumun nahas, tanzilu fil afat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus. Diriwayatkan oleh Dailami, kemudian ada diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Hadisnya dhaif, tapi menjadi acuan, dhaif ini hadisnya. Tapi kemudian menjadi acuan kehati-hatian bagi ulama-ulama yang kemudian dijabarkan dalam beberapa kitab bahwa Rebo terakhir bulan Safar ini disebut hari Nahas. Kena Jawa ini Nahas, padahal Nahas duha. Nahas ini nak cara Jawa ini apa Pak? Apa Lufi? Nahas ini? Ya. Bukan, arti lafadznya tembogo padahal. Arti lafadznya ini tembogo. Nahas. Naas. Kan tulisannya naas, tapi Arabnya nahas. Ya munahasin. Tanzilu fil afat. Ya hari sial. Nah, secara pengertiannya umum hari sial. Turunnya penyakit. Nah, tidak disebutkan di situ penyakit piro. Tapi para tabi'in kemudian dicari keterangan lebih lanjut. Di situ disimpulkan kurang lebih 320.000 macam penyakit yang turun pada malam itu. Maka penangkalnya sholat sunnah lidafil bala. Rebu terakhir. Ini kan tanggal 9. Rebu terakhir golei. Kita sholatnya di pondok sana, nggak di sini. Jadi besok kalau sholat lidafil bala ke sana. Jadi kalau rebu ya silakan sampai datang ke sana. Kalau dari sini ya mungkin datang jam berangkat jam 11 lah. Karena sholatnya setelah adzan duhur sebelum sholat duhur. Yang paling akurat boleh malamnya boleh, sholat malam rebunya boleh, sholat rebu paginya boleh, tapi yang paling akurat setelah adzan duhur sebelum sholat duhur. Kenapa? Karena neraka jahanam itu pas matahari di tengah kepala kita, ini pintunya dibuka, uap munggah. Nah uap itulah sebetulnya sumber penyakit. Kalau sholat lidafil balak pada saat itu, dia penangkalnya, perisainya, sing menghindarkan diri dari asap kepulani neraka jahanam. Tapi ini perlu riset dan sains untuk merisetnya. Golein rokok ini belandi. UAP koyo ngopo, buka berapa inci, gede apa ora, terus jamnya jam sekian, berarti kalau Indonesia jam 12, di Amerika pas malam berarti Amerika belum buka. Ini macam-macam kalau orang yang sen kan ngono juga. Ya kudu pinter dhewe, kudu bisa diajak ngobrol karo orang yang sen. Betul, berarti kalau siangnya dibuka, kita sholatnya siang hari, di Amerika kan pas malam. Lailatul Qadar, di sini Lailatul Qadar malam keputusan. Di Amerika siang, apa di sana disebut Harul Qadar? Sangat. Ya mengikuti saja. Penyakit disenturung 320.000 bukan penyakit yang lalu dan bukan penyakit yang akan datang. Penyakit berapa? Sampai pernah mengenal diabetes dari mulai kapan, Bu? Diabetes. Diabetes ini menurut Anda penyakit baru apa penyakit lawas? Baru apa lawas? Jadi di kitab Tibun Nabawi itu sudah ada penyakit diabetes. Cuma dulu bukan namanya diabetes itu, adapun diabetes itu kan daging manis, disebut daging manis. Ya kalau sekarang ya mungkin diabetes, gula darah kalau sekarang. Karena ada gula darah, apa gulanya dari darah, apa gula di dalam darah, itu kan idofahnya bimana fi atau bimana ala kan Allah. Kan gula darah. Apa gulanya bercampur darah? Apa darah ada gulanya? Bukan nyebutnya gula darah. Kan bisa dimaknai gula di dalam darah. Berarti menyimpan manafi, gula di dalam darah. Dulu daging manis. Di dalam Tibun Nabawi kan jelas penyakit ini disebutkan ada beberapa 4 faktor. Pertama,
Faktor itu adalah pikiran, makanan, hidup, gaya. Ini ditipu Nabawi seperti itu. Pikiran, sampai mikir, ngoyo mikirin. Mau jelas-jelas saya satu truk kok mikir truk terus ya, akhirnya kena diabet. Mangan diatur. Dawai Kanjeng Nabi kan, walaupun kemudian ini diteliti hadis ini doif. Bahkan diteliti lagi, ini bukan hadis Rasul, ini asar sahabat. Karena kan hadis ini berkembang, diteliti terus. Baik di riwayahnya dan riwayatnya diteliti. Setelah diteliti, kemudian, oh ini doif. Oh ini bukan sekedar doif, tapi ini sebetulnya ucapan sahabat. Nah kemudian dibantah oleh yang ahli hadis sana. Loh, bukankah ucapan sahabat ini juga bagian dari hadis? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Atau alaihim bin nawajid. Atau dalam hadis ashabi kan nujumi fis sama bi'ayyukum ihtadaitum. Ini kan juga kalau memang oh ini bukan khulafair rasyidin, ini sahabat yang lain. Rasulullah meninggal, beliau menyisakan 14.000 sahabat, lebih dikit. Dan ketika hadis ini dipakai, ashabi kan nujumi fis sama, sahabatku laksana bintang di langitan. Bi ayyikum ihtadaitum. Dengan salah satu dari mereka engkau mengambil petunjuk, maka Anda akan mendapatkan petunjuk. Ini kan juga bagian dari hadis. Makanya ketika asar sahabat kemudian diriwayatkan dengan porsi hadis tadi, walaupun dengan bahasa dhaif. Dan sama hadis tentang ini rebut terakhir ini bisa jadi ini asar sahabat. Karena rawahu Uqail fi du'afa, Uqail Tilemi, Abu Ya'la, kemudian Ibnu Asakiro, Ibnu Abi Syaibah, ini banyak meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Abu Ya'la al-Misri, Al-Uqail, Ibnu Asakiro, Ad-Dilami, Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mansur, Ibnu Mundir, ini banyak meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Jadi beliau banyak. Jadi kalau yang sahih ya Bukhari, Muslim, Muhammad, maka disebut dengan 6. Imam Bukhari, Muslim, Imam Muhammad, Abu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah 6. Kalau 4 berarti ya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau sahihain atau muttafaq alaih berarti Bukhari, Muslim. Nanti masih ada yang hadisnya rata-rata hasan. Tabrani fil istidrak, fil mustadrak, Tabrani fil shaghir, Tabrani fil kabir, Tabrani fil ausat. Ini hasan. Bahaqi hasan. Al-Hakim hasan. Ini banyak yang melihatkan hadis dari hasan. Kalau yang tadi sebutkan awal tadi, ini rata-rata mereka dhaif. Jadi seperti tentang hari-hari, ini dhaif hukumnya hadisnya. Misalnya Yaumul Ahad, Yaumul Bina'in wa Ghursin, hari Minggu, Ahad, itu hari yang paling bagus untuk nanam atau bangun rumah. Itu dhaif hadisnya. Itu diriwayatkan oleh rawahu Abu Ya'la al-Misri. Abu Ya'la al-Misri ini beliau mengambil hadis dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini banyak mengambil hadis dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri banyak mengambil hadis dari Ali bin Abi Thalib. Maka dalam ilmu hadis itu banyak sahih ketika diambil dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu orang yang setiap hari 24 jam tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Tahu persis Rasulullah. Walaupun orang Syiah benci dengan Abu Hurairah dan menganggap hadis dari Abu Hurairah itu dusta. Kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat sekaligus asprinya Rasulullah. Karena ketika Rasulullah masuk Madinah, Anas bin Malik itu masih kecil, masih anak-anak. Tapi senang dengan Rasulullah, maka jadi suruh-suruh Rasulullah. Bahkan orang yang paling sering masuk ke dalamnya Rasulullah itu Anas bin Malik. Bahkan orang yang pernah sering masuk ke kamar pribadi Rasulullah, Anas bin Malik. Nah, beliau sekretarisnya pribadi.
Jadi banyak menulis hadis dari Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini juga beliau, kedekatan beliau kepada Rasulullah karena juga sering tidur di emperan Masjid Nabawi. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini orangnya cilik, betisnya merengkel, orang nyilis tapi etes, pemberani. Nah, senang turun di masjid. Pokoknya yang sering tidur masjid ini disebut dengan ahli sufah. Maka sekarang ahli sufah itu kemudian berkembang bahasa menjadi ahli sufi. Walaupun ahli sufah ini artinya emperan. Wong sing turunan ning emperan masjid namanya ahli sufah. Ahli sufah, ahli sufi dulu senang turun di masjid. Nah, sekarang sering turun masjid jamaah tabligh. Ya kan, jamaah tabligh itu ahli sufi. Karena Maulana Ilyas, Muhammad bin Ilyas itu termasuk salah satu pendiri jamaah tabligh. Ini dulu lebih orientasinya kepada sufi. Banyak mempelajari kitabnya Imam Ghazali, maka metode hurut ini metodenya Imam Ghazali. Sebenarnya hurut ini metodenya Imam Ghazali. Beliau hurut itu keliling keluar. Maka beliau menentukan ada hurut 4 hari, hurut 40 hari, sebenarnya keluar. Tapi Imam Ghazali dulu bilang dulu sama istrinya, aku ini kepengen keluar. Aku masih ada satu nadar yang harus aku punya, yaitu menulis kitab Ihya Ulumuddin sampai selesai. Itu tapi kuandel. Aku kepengen keliling di negara-negara Muslim. Padahal Imam Ghazali kedudukannya sudah menjadi guru besar, kalau sekarang rektor lah, di Madrasah Nizamiyah, universitas besar yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari waktu itu kerajaan Ghaznawiyah. Makanya torekotnya Imam Ghazali ini torekotnya Ghaznawiyah, karena rajanya waktu terkenal Sultan Ghaznawi. Kerajaannya kerajaan Ghaznawiyah, Perdana Menterinya Nizamul Muluk, dan yang membangun madrasah besar pada waktu itu. Madrasah besar di zaman Imam Ghazali. Bahkan dinyatakan sebetulnya lebih tua daripada madrasah yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah itu Al-Azhar. Ini Imam Ghazali sudah jadi orang hebat, penting, dimuliakan pejabat, beliau malah kepingin merantau keliling. Tembung bujun ini, aku harap merantau, kira-kira sampean sanggup nunggu nggak? Ya enggak mas, aku begitu pegat. Ya akhirnya dicerai. Istrinya minta apakah sesuai permintaanmu? Gak apa-apa, ya tak cerai secara fikih, secara agama. Tapi ya secara hati, aku tresno karo sampeyan, ya sok mudah-mudahan temekan akhirate, sampeyan tetap dadi koncoku ning swarga. Sampai segitunya tuh. Oleh nulis Ihya Ulumuddin menjadi kitab yang fenomenal, yang populer, tapi oleh orang-orang di luar konteks Ahlussunnah Jamaah menjadi kitab yang kontroversi, karena di situ banyak hadis-hadis yang doif, yang kemudian ditakrir oleh ulama sebelumnya, sesudahnya, hadis-hadis yang la aslalah, tidak ada asal usulnya, sampai segitunya. Contoh, ada hadis yang menyatakan begini, khairul ulama'i khairul umaro alladzina ya'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tul umaro. Sebaik-baiknya pemimpin pejabat mereka yang senang silaturahmi kepada ulama, seburuk-buruknya ulama mereka yang senang berjumpa dengan umaro. Nah, ini seperti itu. Tapi hadis ini kemudian la aslalah, tidak ada asal usul hadis ini. Jadi bukan hanya sekedar doif, tapi digelari maudhu'ul hadis. Maka Imam Ghazali kemudian oleh orang-orang sesudahnya yang memberikan takrir ta'liqot pada kitabnya, Ghazali ini tidak valid, hadisnya banyak yang doif. Padahal ketika Imam Ghazali menuliskan hadis itu, beliau ini sholat dulu 2 rakaat. Ketika hadis itu diteruskan, itu masih sholat istigharah dan tiduran supaya bermimpi pertemukan dengan Rasulullah SAW. Dan ketika ketemu Rasulullah dalam mimpinya bertanya, ya Rasulullah, apakah ini dari engkau? Iya, itu ucapanku. Itu oleh beliau. Nah, tapi kemudian kan dibantah oleh ulama sebelumnya bahwa mimpi tidak bisa dijadikan argumen. Loh, kalau ini ya wong mimpi sak gelem. Tapi kemudian Imam Ghazali karena kewaraannya bahwa mimpi bagian dari, karena ada salah satu hadis ru'yatus sholihatu juz'un min juz'in nubuwat. Mimpi yang baik adalah bagian dari salah satu ciri-ciri yang pernah dibawa oleh di zaman kenabian. Karena Nabi Ibrahim ngimpi sampai jadinya Idul Kurban, Idul Adha ini itu berupa mimpi. Kon bele Nabi Ismail. Mimpi kan. Syariatnya adzan ya Allah, sahabat ngimpi.
Banyak yang ngimpi-ngimpi. Tapi nak sampean ngimpi kon dolan ngene kon bojo-bojone tangane aja dituruti karena kuwi mesti teko setan. Orang-orang berpandangan pada Imam Ghazali. Apa yang dikatakan Ghazali ini banyak yang kurang valid. Nah, jamaah tabligh banyak yang mengikuti Imam Ghazali. Maka khurut. Benarkah ada? Ya benar juga, tidak ada masalah. Selama telah mencukupi kebutuhan istri yang ditinggal di dalam rumah. Dicukupi. Dia aku harap 4 bulan nih ke Bangladesh, ke India, ke Pakistan, IPB pokok. Ini tak cukupi gue 4 bulan. Gue sabar enggak? Gue serapok mas. Dakwalah. Berjalan di jalan Allah. Aku ikhlas. Aku sebenarnya oleh pahalanya. Wes mangkat. Nah, aku harap mangkat. Ya mangkat toh. Tapi jonya lagi lo. Nak tonggo dolan rene. Ojo nak ngono kuwi. Ahli sufah dulu, zaman kan Nabi. Ini betul-betul orang yang setiap hari sengaja melihat Rasulullah detail. Oh, Rasulullah ini adus ngono tuh. Oh, Rasulullah ini anu ini tuh. Setiap hari. Maka Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abdul, ini orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kenapa Ali sedikit? Ali kan rumahnya sendiri. Ali dengan Fatimah. Jadi Ali tidak termasuk orang-orang yang tidur di emperan masjid. Ya tentu jenengi. Ini mantunya kan Nabi ya sama lah. Santri, mosok Gusti turun di masjid juga karo santri kan juga enggak. Justru kalau seandainya kiai itu juga meriwayatkan dawuh, misalnya ini, tentu santri, kawulo, khodam itu lebih banyak dawuh ke aturan kiai daripada putrani. Kiai itu jarang ngomong kalau putrani. Ngomongnya kiai itu untuk manggil putranya sih melalui khotami. Nih, aturake ke Gusti ditimbali wayahe. Oh iya. Nah, titik. Kiai itu kalau mau sama anaknya seperlunya. Karena justru kiai itu jarang akrab dengan anaknya, lebih akrab dengan santri khotam-khotamnya. Kan dia waktu rata-rata. Maka rata-rata kedudukan khotam kiai itu diperebutkan bagi santri. Kan dia waktu iso nyupiri Pak Yai bangga, alhamdulillah aku itu supiri Pak Yai. Karena pasti cedek ning endi wae yang dimakan Pak Yai ya tak pangan aku. Kira-kira begitu. Nah, Pak Yai sholat mesti aku jadi makmum. Aku sengkomat. Pak Yai ceramah aku ngrungokne. Nah, tapi nak kiai sengerti ketika kiai ceramah kiai ngomong supiri, "Le, kowe turu, enggak sambil ndelokne ceramah. Merang ngantuk. Kowe ngrungokne aku bahasa numpak ya ngantuk nabrak. Coloko kowe." Nah. Kenapa banyak kiai-kiai kok kecelakaan? Karena sopirnya nggak disuruh tidur. Kalau sendali Pak Yai dibalik, maka ketika Pak Yai munggah, santri supire maliknya sendali Kiai nempak nih. Kadang nyekel tas Kiai nunggu kalau ceramahnya sampai rampung. Bahasa giliran nyupir ngantuk terusan. Bahasa ngantuk artinya nyelakani. Maka nak kiai-kiai, kalau pengalaman tentang bamu istri namu es supire kon turu. Entah dong bocong. Turu weh. Aja milu-milu ndelok pengajian. Pokok mobil parkir kono wis turu ning kono. Alas ora turu weh. Karena ini perjalanan dia tuh, aja sampai ngantuk. Karena saya berkali-kali, saya sering diajak Mbak Muiz, sering diajak. Pernah dimarahi sopirnya nggak tidur, ngantuk, diganti Mbak Muiz. Ngawur, kalau marah Mbak Muiz. Kalau nyupir kalau umur-umur kan. Mangane kuwe nak kuwi turu ora malah di pengajian. Dari ngantuk ki teratapan. Ganti Mbak Muiz nyupir, malah medeni kula. Waduh. Nyupiri bae kan nyupiri. Nah, sopir asli kan santai set ngerime iku mbahe kan jarang nyupir ngerime mendadak nguik. Aku pikir padahal perjalanan dari Sumenep ke Situbondo padahal wah nyamari selamat ora iki. Pak Yai, Mbah Yai biasa tatang susah ning mburi. Karena ning mburi mikir iki nek sampe celok ning dalan, Pak Yai mlebu swarga dhewe ora. Bahasane ngono kuwi santri-santri. Kembali ke bulan Safar, mau diterangke di bulan Safar apa kiat-kiat yang Anda lakukan? Tentu sampean harus menjaga kesehatan.
Saiki carane kesehatan, minum air putih, air bening yang banyak, dan sebulan kuwi diusahakan makan sayur, ojo makan daging-daging dulu. Terus pikirannya distabilkan. Sampean ojo sering ning jero omah terus kudu metu-metu, ndelok-ndelok taman, ndelok-ndelok kali. Nah, pikiran supaya rileks. Karena ketika penyakit turun, kok pikiran sampai tegang, jadi ini darah tinggi. Ketika penyakit turun, sampai mangan warak, jadi diabetes. Penyakit turun, sampai kok kengelian, jadi asam lambung. Karena turun itu di malam safar, sampai pastikan fit. Karena penyakit juga golek panggilan seperti misalnya banjir. Banjir itu kan mencari tempat yang rendah. Ya, sehingga digoleki. Penyakit juga turun ketika ada ruang di situ. Maka dijogo kesehatan sampean. Ojo emosian ketika masuk safari, ojo emosian, sabar. Sabar.